Shalom, bertemu lagi kita dalam ibadah online pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat lagu Lingkupiku, karena Tuhanlah tempat kita berlindung di saat ada badai hidup melanda kita. Dengan naungan kuasa-Nya kita selamat dan hidup kita jadi tenang, karena kita yakin dengan iman percaya pada Allah yang kita sembah. Kita sangat berbangga punya Tuhan Yesus, karena Dia selalu membela hidup kita. Kita sangat berbahagia berada dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Mari kita sama-sama katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Salam sejahtera kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi. Harapan saya semua sehat-sehat dan baik-baik bersama keluarga masing-masing pada hari ini. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Haleluya. Kita mulakan dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara-saudara, kita masih berada dalam musim PKP di mana kita harus berkurung sehingga perintah ini ditamatkan. Namun, perintah berkurung ini tidak mengurung sinar matahari, tidak mengurung oksigen dari udara, kan? Ataupun ia tidak mengurung tanggung jawab kita, kasih, persahabatan. Ia tidak mengurung kita dari merenungkan firman Tuhan. Ia tidak mengurung kita daripada berdoa dan berharap di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, ini adalah musim yang membawa banyak perubahan karena Tuhan pencipta sedang membawa perubahan-perubahan itu yang sangat ketara di dalam dunia pada masa ini. Message hari ini diambil dari teks kitab Yohanes 14 ayat 5 dan 6. Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu ke mana Tuhan pergi. Bagaimanakah kami dapat mengetahui jalan itu?" Soalan yang lazim ditanya oleh semua orang bila seseorang berhadapan dengan suasana keadaan yang tidak pasti, kan? Bila kita mendapat petunjuk, barulah dapat keyakinan. Perkara yang pertama ialah, adakah kita akan mengambil jalan yang ditunjukkan itu? Karena keyakinan itu sangat mustahak untuk kita membuat satu keputusan. Kita seperti Thomas, kita selalu ragu akan Tuhan kita karena kita tidak melihat Tuhan. Karena Tuhan itu roh, kita rasa tak boleh nak menerima kewujudan Tuhan karena kita tidak pasti. Memang susah nak percaya kalau mata tak pernah lihat suatu perkara yang ajaib seperti kebangkitan Yesus dari mautnya. Ya, ia adalah sesuatu yang perlu dilihat untuk kita percaya. Nah, saya mau tanya satu perkara pada mereka yang sedang mendengar sekarang ini. Ya. Adakah kita percaya bahwa kita ada mendengar atau melihat negara Malaysia mendapat kemerdekaan pada 31 hari bulan Ogos 1957? Mungkin masih ada saksi mata yang pernah melihat semua itu sehingga ini. Tetapi soalan ini saya tujukan kepada mereka yang belum melihat dengan mata mereka sendiri. Bagaimana kita boleh percaya sesuatu yang kita tidak saksikan? Jawapannya senang saja. Ianya daripada kenyataan yang diberikan oleh saksi-saksi yang ditulis di dalam sejarah dan diturunkan sehingga sekarang ini. Jadi saksi-saksi yang berada di tempat kejadian dan daripada saksi anak yang melihat kejadian-kejadian pada waktu itu. Itulah jawapannya. Sebab kita tahu satu perkara, kan, kemerdekaan negara Malaysia dari British dikuatkuasakan oleh satu sumpah atau janji dari Ratu Elizabeth. Ya, firman Tuhan mengatakan ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Masalahnya ialah fikiran kita selalu bercelaru dan tidak pasti. Kita selalu mencurigai kebenaran yang sudah ada sejak awal-awal lagi. Tuhan berfirman dalam kitab Yesaya 55 ayat 8, "Fikiranku bukan seperti fikiran kamu dan jalanku bukan seperti jalan kamu." Tuhan sudah menunjukkan jalan, tetapi kita masih tidak percaya jalan yang ditunjukkan boleh memberi kita kebaikan yang datang dari Tuhan Yesus. Nah, ayat yang ke-6 itu, Tuhan Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup." Mana ialah adalah kebenaran. Ya, itulah jalan kebenaran. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi kepastian ini sebelum ia
disalibkan, sebelum ia mati dan sebelum ia bangkit dari maut. Ya, jadi kita perlu tahu perkara yang sangat mustahak di sini adalah apabila kita sebagai orang yang telah ditunjukkan jalan, kita tidak seharusnya keluar daripada jalan. Ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki yang bungsu kata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kemudian anak bungsu itu menjual bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh dan memboroskan harta miliknya dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia melarat. Ia mendapat kerja di ladang babi. Dia yang sangat kelaparan ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Pada waktu itu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan." Anak itu sadar ia telah terkeluar dari jalan yang ditetapkan oleh bapanya. Maka ia segera bertaubat dari dosa lalu bangkit dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, bapanya sudah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Anak bungsu ini diterima kembali karena ia sadar jalan yang diambilnya itu salah dan ia kembali ke jalan yang benar, di mana ia diterima sebagai anak. Dan bapanya mengatakan, ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada manusia. Ya, jalan yang benar. Jadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jalan yang boleh selamatkan manusia dari murka Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh rahmat Allah yang dikurniakan dengan percuma, hubungan Allah dengan manusia menjadi baik semula melalui Yesus Kristus yang menebus kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Melalui jalan ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sepatutnya kita yang dikutuk di sana itu. Kita yang harus dikutuk, kita yang harus mengalami kesakitan, kita yang harus mengalami kematian kekal, tetapi Yesus Kristus mengambil tempat kita. Ya, di dalam inilah kita lihat upah dosa ialah maut, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Ada pepatah yang berbunyi begini, kalau sesat di hujung jalan, baliklah ke pangkal jalan. Betul juga tu kan? Ya, lebih baik daripada kita sesat. Ya, dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kudrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, saudara-saudara yang kukasihi, dunia menghidangkan santapan-santapan yang enak, dilihat, didengar, dirasakan, seperti media elektronik sekarang ini, di mana kalau tidak dikawal akan membawa duniawi ke dalam kita dan menjauhkan kita daripada hadirat Tuhan, daripada pembacaan Alkitab, daripada berdoa bersama keluarga, karena mata kita mahu diberikan apa kata orang itu, dibuai dengan semua yang ada di dunia ini, karena mata ini mahu melihat sesuatu yang lain. Sebab itulah saudara-saudara, inilah jalan-jalan yang menyesatkan. Hari ini kita lihat manusia sangat gairah untuk menonton TV.
Kalau hidangan-hidangan ini dapat mengalih perhatian kita, maka kita senang dikalahkan. Maksud saya dikalahkan di sini adalah kita senang dikalahkan di dalam rohani kita. Kita senang dibawa untuk berdosa terhadap Tuhan. Kebanyakan masalah yang kita lihat sekarang berpunca dari salah masuk ke jalan yang tidak dibenarkan masuk. Maka manusia yang berbuat salah harus menghadapi kebenaran yang telah diberikan kepada manusia untuk kesejahteraan manusia. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Matius 7 ayat 13, Yesus berfirman, masuklah melalui pintu yang sesak. Dari pintu yang sesak sebenarnya adalah pintu yang di mana Yesus sebagai pintu. Kita masuk melalui pintu itu. Ia memang sempit. Pintu itu memang sesak. Tetapi ada masalahnya. Sewaktu kita sedang menunggu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya, kata Yesus. Karena lazimnya kita tidak mau masuk ke dalam pintu yang sesak, karena lebih senang kita tunggu dan mengambil masa berjalan perlahan-lahan sambil menikmati segala yang ada dalam perjalanan. Pintu yang lebar dan luas ini. Inilah hakikatnya. Kita tinggal di dalam waktu yang pada waktu ini kita katakan lembah kekelaman. Kita berada di dalamnya. Tiada kepastian hari esok. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Aku juga tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah memberi jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, kalau sesiapa yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat bersama-sama saya, sekarang. Saya percaya, Tuhan Yesus, saya sudah sesat dan tenggelam dalam dosa-dosa saya. Saya sudah mengikut jalan saya sendiri. Hari ini saya bertobat dari dosa-dosa saya dan kembali ke jalan-Mu Tuhan dan meminta Yesus masuk ke dalam hatiku. Ampuni saya, cuci saya dengan darah-Mu yang kudus. Aku percaya Yesuslah jalan yang benar yang dapat memimpin saya ke jalan ini, ke jalan kepada Bapa-Ku, jalan yang lurus. Aku percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih karena menerima aku menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Amin. Ya saudara-saudara, Tuhan sudah mendengar doa kita dan Tuhan akan masuk ke dalam hidup kita pada hari ini. Mari kita memberi segala puji, syukur, kemuliaan dan hormat kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Dia yang layak menerimanya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Semua yang sudah mendengar hari ini akan mendapat sukacita, damai sejahtera Tuhan kita. Amin.